مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Amma ba'da. Hadratil muhtaramin, tumateng para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukurillah, kula kali panjenengan sami tansah dipun hormati, dipun cintai kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi dipun paringi kesehatan zahiran wa batinan, Allahumma amin. Mugi dipun paringi rezeki ingkang kathah tur barokah, Allahumma amin. Mugi dipun paringi umur panjang tur barokah, Allahumma amin. Mugi dipun paringi tetapi iman lan tetapi Islam, Allahumma amin. Pramila monggo kita awali kelawan waosan bi suratil Fatihah liridho ila wa syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngaji bareng kalian kula Kang Dayat saking kota Sidoarjo. Dados menika ngaji niki ngriwayataken ngisahaken nggih menika tentang perjalanan spiritualnya dalam thariqillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan Asy-Syaikh Dzunnun dalam thariqillah bermula
dari sebuah kejadian yang memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi rizki dan kehidupan pada seekor anak burung yang masih kecil, lemah, tiada daya, juga buta matanya. Salim Al-Maghribi dalam kitab karangannya Risalah Al-Qushairiyah bercerita bahwa suatu ketika Salim Al-Maghribi menghadap sowan kepada Asyadzunnun dan bertanya, "Wahai Abul Faid, apa yang menyebabkan Tuan bertaubat dan menyerahkan diri secara totalitas sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Jawab Asyadzunnun, "Karena suatu yang menakjubkan, dan aku kira kamu tidak akan percaya." Salim Al-Maghribi semakin penasaran sehingga dia memantapkan pertanyaannya pada Asyadzunnun, "Demi zat yang engkau sembah, ceritakanlah padaku." Kemudian Asyadzunnun bercerita, "Suatu ketika saat aku dalam perjalanan dari Mesir menuju salah satu desa, aku beristirahat di tengah padang pasir. Kemudian tertidur. Ketika aku bangun dan membuka mata, aku melihat kejadian yang luar biasa. Aku melihat ada seekor anak burung yang masih kecil dan buta jatuh dari sangkarnya. Anak burung itu terpisah dari induk dan saudaranya. Anak burung itu jelas tidak mungkin bisa terbang apalagi mencari makanan sendiri. Tak berselang lama tiba-tiba bumi ini benar-benar terbelah. Dan dari dalam belahan bumi itu perlahan-lahan muncul dua mangkuk yang satu dari emas dan mangkuk yang satunya lagi dari perak. Satu mangkuk berisi biji-bijian simsim dan mangkuk yang satunya lagi berisi air. Dari situ anak burung yang masih kecil dan buta itu bisa makan dan minum dengan puas. Seketika muncul dalam diriku kekuatan yang besar dan mendorongku untuk bertekad, cukuplah sudah pemantapan dan keyakinanku, dan sekarang aku bertaubat secara totalitas menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun bersimpu dan terus bersimpu di depan pintu taubatnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima taubatku." Meskipun Asyadzunnun seorang waliyullah besar di kawasan Mesir, tapi semangat beliau dalam belajar, memahami dan memburu sesuatu ilmu untuk diambil hikmahnya masih tinggi. Maka tatkala beliau mendengar bahwa di lereng gunung Muqattam ada seorang ahli hikmah, beliau pun bertekad dalam hati, "Aku harus menemuinya." Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya Zunnun menemukan kediamannya. Kurang lebih 40 hari mereka bersama memaknai arti ibadah yang saling sharing ilmu, pengetahuan, juga pengalaman spiritual. Dalam suatu kesempatan Asyadzunnun bertanya, "Apakah keselamatan itu?" Orang ahli hikmah itu menjawab, "Keselamatan ada dalam ketakwaan dan muraqabah, yaitu introspeksi. Selain itu, Asyadzunnun seperti kurang puas. Berpalinglah dari makhluk dan jangan merasa aman bersama mereka." Lanjutnya, selain itu, pertanyaan Asyadzunnun lagi, "Ketahuilah, Allah mempunyai hamba-hamba yang mencintainya, maka Allah memberikan segelas minuman kecintaan. Mereka itu adalah orang-orang yang merasa dahaga ketika minum dan merasa segar ketika sedang haus." Dan ahli hikmah tersebut memang membuat Asyadzunnun dahaga. Dalam kesempatan lain, di suatu malam tanpa sengaja beliau pun masih sempat mendengarnya doa seorang lelaki yang sedang beristighfar minta ampun.
Lelaki itu berdoa, "Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui. Aku sadar bahwa selalu beristighfar sehabis berdosa itu keharusan. Tapi bila hal ini dilakukan berulang-ulang, Engkau tidak akan suka. Aku mengerti. Sungguh aku telah meninggalkan istighfar yang sebenarnya. Sementara aku tahu kelapangan rahmat-Mu. Engkaulah yang memberi keistimewaan pada hamba pilihanmu dengan kesucian ikhlas. Engkaulah zat yang menjaga dan menyelamatkan hati para aulia dari datangnya kebimbangan. Engkaulah yang menenteramkan para wali. Engkau berikan kepada mereka kecukupan dengan sifat ketawakalan mereka. Engkau jaga mereka dalam pembaringan mereka. Engkau mengetahui rahasia hati mereka. Kini rahasiaku telah terkuak di hadapan-Mu. Aku di hadapan-Mu adalah orang sakit, tiada terkira dalam berharap. Dengan khusyuk Zunnun menyimak kata demi kata rintian orang tersebut. Ketika dia kembali memasang telinga untuk mengambil hikmah di balik ratapan lelaki itu, suara lelaki itu perlahan menghilang sampai akhirnya hilang, sama sekali ditelan gelapnya malam. Namun untayan hikmah tadi menyisakan goresan yang mendalam di hati Asy-Syaikh Zunnun. Ini iktibar buat kita. Jadi itulah penggalan daripada Asy-Syaikh Zunnun. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami dipun paringi ilmu ingkang manfaat. Mugi-mugi ngaji kalian kula Kang Dayat dipun paringi ilmu ingkang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Makaten akhiran saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.